izin mungkin merujuk dari data Litbang Kompas tadi bahwa data demografisnya Gen Z itu memang tinggi dalam DPT, khususnya di Jawa Timur kan sampai 58% sampai seperti itu. Dan artinya, jadi ada pernyataan yang kritis Pak Suko. Jadi jika politik gagal bicara pada Gen Z atau milenial ini, maka politik gagal bicara pada mayoritas rakyat. Di situ. Nah, jika saya tadi merujuk dari pernyataan dari Mbak Nat tadi ya sebagai content creator, artinya politik ini harus paham tentang pola konsumsi Gen Z dalam mengkonsumsi informasi politik itu sendiri. Jadi mungkin bisa dilihat fenomena pola konsumsi digital saat ini yang paling disukai oleh para Gen Z ataupun milenial itu adalah short term video mindset. Artinya dalam 3 detik sampai 7 detik awal itu menjadi memorize awal. Jadi yang nancep setelah itu hilang. Biasanya gitu ya Pak. Ya itu short term memoriesnya dari Gen Z. Seperti itu. Terus yang kedua budaya visual Pak. Makanya tadi yang seperti yang disampaikan Mbak Nat, sukanya yang joget-joget, ya gambar-gambar yang bagus dan sebagainya, itu yang malah yang membuat grab attention dari para generasi muda ini. Terus yang ketiga, digital word of mouth. Artinya mereka lebih mempercayai call. Ya, jadi opinion leader itu sudah lebur nyun sewu Pak. Jadi mungkin Pak Suko yang dulu dipercaya secara nyata dan sebagainya mungkin di ruang-ruang digital menjadi yang nomor sekian. Nyun sewu Pak Suko. Saya mengkritisi Pak Suko sebenarnya. Dan mungkin yang teman-teman dari partai politik juga akhirnya opinion leader itu diciptakan seperti itu. Jadi bukan hanya yang orang-orang lama ya seperti yang tadi dinyatakan sama Mas Yudi juga kan banyaknya baby boomer yang sering muncul. Ya itu yang malah yang tidak dipercaya sama para Gen Z. Karena mereka lebih suka dengan informal trust. Ya, jadi informasi-informasi yang tidak informal, ya, gaya bahasanya yang informal itu malah dipercaya. Sebenarnya Gen Z ini tidak alergi dengan politik, Pak. Tapi alergi bahasa politik yang lama. Yang tadi seperti formal, normatif, ya, atau elitis. Ya. Jadi pernyataan kritis kedua yaitu adalah politik harus berubah cara bicara dan komunikasinya. Ya. Bukan hanya kontennya. Mungkin teman-teman dari PDIP sudah mulai bergerak ya model media-media politiknya, media informasinya sudah merambah media-media digital dan sebagainya, tapi cara bicaranya, ya, terus gaya bicaranya, ya, lebih banyak bicara daripada komunikasinya. Kan ada ini 2 hal yang berbeda ya Pak ya, komunikasi dan bicara kan beda. Kalau komunikasi kan komunit, ya komuni artinya mendengar, seperti itu. Karena kalau masih gaya bicara yang lama, memunculkan masalah besar yaitu apatis atau ketidakpercayaan di sini. Gen Z itu tidak percaya politis, Pak. 59% data dari, yang saya ambil dari data-data karena saya basicnya orang media data science, itu dari indikator 2024 Gen Z tidak percaya politis. Ya, 48% itu Gen Z bingung membedakan hoax politik, bingung Mbak. Ini datanya Kominfo. Terus 59% Gen Z sangat tidak puas dengan demokrasi. Ini dari EDN Research Institute. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang perlu saya garis bawahi, yaitu konten politik dianggap toksik. Ini Pak. Jadi penuh konflik dan drama. Ini pernyataan Gen Z ya Pak. Sama milenial terutama. Yang kedua, mereka ingin solusi yang nyata. Nah, ini yang seperti disampaikan Mas Yudi tadi. Ya, bukan hanya janji. Pertanyaannya, bagaimana partai atau tokoh politik ini bisa bicara tentang masa depan jika cara komunikasinya masih gaya masa lalu.
gaya bahasanya. Ini Pak Suko nanti bisa ngasih masukan banyak dan gaya bahasanya ya. Gaya bahasanya sebagai pakar komunikasi lah Pak Suko. Gitu Pak. Jadi mungkin seperti yang nextnya ini ada landscape media. Ini saya akan ke next aja langsung dari slide yang terakhir. Coba dari scroll pasif ke aksi aktif. Nah ini Pak, ini mungkin ajakan. Seperti yang disampaikan beberapa narasumber mungkin dari ekonomi dan sebagainya, itu bagaimana pasifnya para Gen Z atau milenial di media sosial itu karena scroll pasif kita ajak melalui aksi-aksi yang aktif. Jadi cara mengubah konsumsi politik menjadi partisipasi politik. Ya, jadi ada reframe politik sebagai solusi bersama. Jadi kayak akses kerja seperti yang dinyatakan tadi Mas Angga, ya. Jadi kesempatan belajar, subsidi kreatif dan sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi poin-poin penting yang bagaimana mengajak para Gen Z ini menjadi aktif seperti itu. Kedua, budaya digital, terus masuk community first approach, jadi pendekatan pada komunitas. Dan yang terakhir, karena komunikasi artinya keterlibatan dua arah. Ya, seperti yang tadi saya Pak Suko sering diadakan ini Pak, ya FGD terbuka, ya dialog-dialog yang langsung masuk ke rakyat dan sebagainya, yaitu keterlibatan dua arah, selalu buka ruang-ruang diskusi, bukan hanya monolog seperti itu. Jadi mungkin rekomendasi dan perubahan yang bisa saya sampaikan ada 4 hal, yaitu seperti yang disampaikan beberapa narasumber, jadi bikin hub tadi ya Pak. Jadi contoh Jatim Youth Political Creative Hub, terus bikin program seperti yang disampaikan Mbak Natasya. Jadi seringkali para baby boomer ini pengennya tadi, karena pentingnya hanya konten, jadi tiba-tiba menjadi pengennya jadi konten kreator. Yang saya bu ketawa. Oke. Dengan terbata-bata, dengan keterbatasannya, pengennya nampil tapi akhirnya nggak terampil itu ya Pak, seperti itu beberapa hal. Jadi model komunikasi politik yang baru harus ditemukan. Mungkin itu Pak yang sebagai matur nuwun. Baik, luar biasa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.